mengalami keberadaan saat ini begitu banyak orang yang mengalami beban berat, baik berat untuk mengasihi orang lain, baik berat untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan, maupun berat mengalami tekanan ekonomi dan permasalahan yang ada saat ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan ngobrol santai dengan sahabat-sahabat saya, hamba-hamba Tuhan di daerah saya. Maka dari itu jangan bergeser dari channel ini, yaitu channel Lentera Hati. Namun untuk mendukung atau mensupport channel ini, jangan lupa subscribe dan like serta share channel Lentera Hati. Ya, terima kasih untuk semuanya. Dalam waktu ini kita Lentera Hati diberi kesempatan untuk bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya. Terima kasih. Nanti langsung saja saya kenalkan Bapak Pendeta Tekad Sudito, Bapak Pendeta Fajar, Bapak Pendeta Yer, Bapak Pendeta Dino. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang ini kan musimnya pandemi. Banyak orang di luar sana bahkan dimanapun merasa hidupnya itu berat. Terlalu banyak tantangan yang harus dihadapi, sehingga beban yang harus dihadapi baik jemaat maupun semua orang sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Tetapi juga di sebalik itu banyak orang yang mengalami kesuksesan di situasi saat ini. Nah, karena ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, maka hubungannya dengan corona, hubungannya dengan pergumulan saat ini, saya mau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan yang ada ini. Saya pernah membaca satu bagian tulisan yang mengatakan bahwa marilah datang kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, ya, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau nggak salah begitu ya Pak Pendeta ya. Nah, di situasi seperti ini saya bertanya kepada Bapak Pendeta Tekad dulu. Kira-kira benarkah firman Tuhan itu bisa diterapkan di situasi yang berat ini? Kok katanya di dalam tulisan itu kok akan memberikan kelegaan? Nah, kalau memang ada kelegaan di bagian apa? Silakan Pak Pendeta. Nah, firman Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Semua orang percaya yang berharap bersandar kepada Tuhan pasti ditolong. Yang mengalami beban berat, persoalan, tantangan hidup pasti ditolong. Karena Yesus adalah jawaban dari segala persoalan hidup manusia, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Itu yang menjadi keyakinan kami sebagai anak Tuhan, tetap percaya berharap kepada Tuhan, Dia sumber kelegaan di dalam kehidupan kita. Luar biasa, terima kasih Pak Pendeta. Nah, memang pada dasarnya teorinya memang seperti itu. Tapi yang saya mendengar atau melihat, saya bertanya-tanya itu sama anak-anak Tuhan, orang-orang percaya itu kok masih sering kecewa, ya, masih sering aduh Pak, kayak gini situasi kayak gini, kerja susah gini. Nah, sekarang pindah ke Bapak Pendeta Fajar. Kira-kira ada Pak jemaat Bapak yang mengalami seperti itu? Dan kalau tidak ada ya puji Tuhan. Tapi seandainya ada, bagaimana cara seorang gembala atau seorang hamba Tuhan membawa jemaat ini digiring dalam situasi seperti ini untuk tetap tenang, tetap mengalami kelegaan Tuhan itu? Mari Pak Pendeta. Ya, dalam situasi seperti saat ini, saya selalu menganjurkan kepada jemaat yang kami layani untuk selalu berasal dengan Tuhan, sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, karena dengan mengandalkan kekuatan sendiri tentu ada kecewanya, ya. Yang pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, untuk Tuhan yang hidup ini, ya, Dia akan menuntun kita dalam kesusahan ini. Dia yang akan membuka jalan. Jadi
Jadi jemaat diarahkan. Terus bagaimana respon jemaat? Apakah dengan diarahkan seperti itu mereka memang menerima begitu saja atau mungkin masih sharing sesuatu yang tidak dimengerti gitu? Selama kita terus fokuskan kepada Yesus Kristus, ya, bukan kepada diri kita sendiri. Ya, selama itu jemaat yang saya layani ini ya tentunya dia berjalan dengan sesuai dengan firman, gitu. Karena dia nggak mengandalkan kekuatan. Gitu. Kalau mengandalkan kekuatan sendiri itu pasti banyak kecewa. Jadi dia berpasrah dengan Tuhan yang akan memimpin. Oke, terima kasih. Nah, kalau saya melihat ini kan kebenaran firman Tuhan ini kan ada kaitannya dengan apa itu kuk gitu ya Pak Pendeta kalau nggak salah ya. Kalau di sebelah di bawahnya itu ada kuk gitu ya. Jadi katanya di situ itu kuk yang diberikan Tuhan itu enak gitu ya. Karena Tuhan itu lemah lembut katakan. Nah, kira-kira menurut Bapak saya Pak Pendeta Yen, bagaimana menurut Bapak sebagai gembala senior, sebagai hamba Tuhan di situasi seperti ini, apakah Bapak menggiring jemaat atau mungkin ya pribadi sebagai hamba Tuhan, bagaimana dengan hubungannya dengan rendah hati dan lemah lembut yang diceritakan Tuhan Yesus itu bisa teraplikasi bagi Bapak sendiri, juga bisa teraplikasi bagi seluruh jemaat yang Bapak layani. Silakan Pak. Kalau berkaitan dengan rendah hati, memang dalam situasi ini sangat penting sekali bagi seorang pelayan, karena akal itu dimanapun juga nggak bisa kita sepelekan muncul di tengah-tengah kesulitan. Tapi dengan kerendahan hati berarti meningkatkan kemurahan kita kepada Tuhan, sekalipun itu tidak mudah. Namun kalau saya secara pribadi hanya memfokuskan bagaimana orang lain, terutama jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada saya, kita hidup itu harus ada motivasi yang tepat. Karena dimanapun juga kalau kita kembali kepada firman Allah, di luar Eden, dunia kita katakan itu dunia yang terkutuk dengan ini dan sebagainya. Bagaimana kita untuk bisa ringan beban kita hidup ini, satu-satunya cuma menyerah, pasrah total kepada Tuhan, tidak separuh hati. Ya, itu pun kami tekankan mereka supaya kepada firman Allah mereka berserah dalam situasi apapun juga kayak Paulus, karena kunci hidup orang percaya, kunci hidup kita hamba Tuhan, hidupku untuk Kristus dan mati untuk. Kalau kita hidup berserah sungguh-sungguh sama Tuhan, apapun risikonya tetap kita bahagia. Kalau saya punya pegangan yang itu. Ya. Jadi dalam situasi yang apapun kita tetap sejahtera, tenang, damai. Ya, happy lah. Ya, luar biasa. Ya, saudara, ternyata ketika kita ngobrol bareng asik ya sama hamba-hamba Tuhan itu ternyata banyak berkat yang kita dapatkan seperti yang disampaikan Bapak Pendeta TK, Bapak Pendeta Pasca dan Bapak Pendeta Yen. Nah, ini masih ada satu lagi, salah satu sahabat saya, pendeta yang muda energik, yang senang olahraga. Nah, ini saya akan berbicara tentang olahraga karena tadi diawali dengan Bapak Pendeta Yer bahwa hidup untuk Kristus, mati adalah keberuntungan. Sedangkan kalau yang dapat saya pahami itu hidup untuk Kristus itu adalah hidup penderitaan, ya, hidup mengalahkan keinginan daging. Ini kan nggak mudah. Nah, sedangkan awal dari pembahasan kita itu berbicara kelegaan, ya, berbicara kelegaan. Nah, marilah datang kepadaku, diberi kelegaan. Sedangkan kalau disinambungkan dengan yang disampaikan Pak Pendeta Yer itu, hidup untuk Kristus itu hidup yang
berkorban, hidup yang nggak mudah, hidup yang selalu memberi diri untuk Kristus. Nah, sedangkan sebagai manusia, daging kita ini, iya kan, ingin dituruti juga gitu loh, ingin dituruti juga. Makanya saya ngajak ngobrol bareng bersama ini supaya memberkati banyak pemirsa, menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pemirsa dalam menghadapi pergumulan ini. Mari, saya tidak mau tanya karena ini pendeta yang energik muda. Jadi saya ingin tahu bagaimana sedikit pemaparan tentang apa yang sudah disampaikan oleh 3 hamba-hamba Tuhan ini, untuk dibuat satu ringkasan, untuk dibuat satu kesimpulan yang tentunya ada kaitannya dengan kelegaan, karena kita sedang mengalami pandemi, kita sedang mengalami penurunan ekonomi, kita sedang mengalami jemaat nggak bisa ke gereja, jemaat takut ke gereja. Nah, ini satu pergumulan khusus untuk hamba-hamba Tuhan. Maka kalau dibilang kelegaan, itu kelegaan yang seperti apa? Nah, menyerahkan diri kepada Tuhan itu menyerahkan diri seperti apa? Nah, ini mari Pak Pendeta dijelaskan, tak usah sampai 5 menit, 1 menit saja saya beri kesempatan, nanti akan kita sharingkan lagi. Saya usul Pak 3 hari nggak Pak? Oh iya, 3 hari. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ayat ini luar biasa, dan apa yang dikatakan teman-teman memang berserah dan mengarahkan jemaat untuk tetap fokus pada tujuan, dan juga kita harus rela berkorban. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di situasi pandemi ini banyak hal yang diperhadapkan kepada kita semua. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, ayat itu tidak pernah berubah. Sekalipun mau langit bumi goncang, mau goncang ganjing, mau tsunami, bagaimanapun ayat itu tetap kekal selamanya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi yang perlu kita lakukan hari-hari ini, mungkin secara fisik saudara tidak bisa beribadah di gereja, tetapi secara spirit saudara harus bangkitkan satu gairah yang kita berada yang disebut dengan gaya new normal. Kita harus membangkitkan lagi gaya hidup kita. Kita lihat gaya hidup jemaat mula-mula, mereka begitu bertekun, mereka begitu bergairah. Bagaimana bergairah dengan Tuhan, bagaimana mereka karena Rasul Paulus pun berkata bahwa seseorang untuk meraih kemenangan itu harus ada disiplin diri. Disiplin diri, penundukan diri itu harus ada dalam hidup anak-anak Tuhan di hari-hari ini. Karena ayat ini jelas, mari kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Nah, bagaimana saudara mau lega walaupun di tengah-tengah situasi pandemi ini? Bagaimana saudara mau tenang? Bagaimana saudara tidak untuk tidak mengalami kekecewaan? Kalau saudara sendiri aras-arasan dengan Tuhan, tidak mau tahu, udah dibuka link, ayo kita buka, karena hari-hari ini dibuka begitu lebar, Injil itu diberitakan, makan yang banyak wes. Karena ketika kita makan firman yang banyak, disitulah kelegaan kita terima, disitulah kita dapatkan kekuatan. Makanya ketika Tuhan bilang, pikulah kuku yang pasang dan belajar daripada aku, artinya adalah bicara ada tanggung jawab. Bagaimana kita mendisiplinkan diri untuk tetap mengikuti arahan dari Tuhan Yesus. Itu penting. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa sekali pembicaraan atau ngobrol kami saat ini. Tentunya harapan kami adalah memberkati banyak pemirsa dimanapun berada, dalam situasi bagaimanapun, bahwa satu hal yang saya petik dari pembicaraan ini, firman Tuhan itu ya dan amin, dan tak akan berubah walaupun dunia ini bisa berubah, walaupun virus di mana-mana, tetapi firman Tuhan tidak akan berubah. Yang kedua yang saya dapat petik dari obrolan saat ini adalah hidup ini harus ada penyerahan diri. Nah, penyerahan diri ini bukan berarti nggak melakukan apa-apa, gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi penyerahan diri ini bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi apa yang kita lakukan itu kita lakukan bersama dengan Tuhan. Pikulahu tadi,
Ya kalau namanya mikul kuk, pikuk itu kan lubangnya dua, harus dua yang ada di situ, berarti Tuhan Yesus dan kita kan gitu maksudnya ya. Jadi ya kita mengikuti aja kemana Tuhan Yesus jalan, dan pasti kita mengalami kelegaan. Nah, demikian saudaraku ngobrol bareng kami pada saat ini. Biarlah ini menjadi kesukaan, menjadi berkat bagi pemirsa Lentera Hati, dan biarlah setiap apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini berkenan kepada Tuhan, dan juga dalam pelayanannya diberkati Tuhan. Jika saudaraku diberkati oleh obrolan kami saat ini, jangan lupa subscribe, like, dan share supaya pelayanan kami lebih dan lebih lagi.